Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah yahfu amali lillah, walihifdzi kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya nur ya nur ya muhkamu ya tanzil, li Muhammadin an Jibril, min rabbil arshi dalil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbiril hafidhi wa huwa sagir, wadha'ul aini qarir, yahmilu fajral liyunir, bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa ta'ala, kesempatan malam hari yang sejuk ini kita bisa kembali mantapkan niat dan langkah kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kemari. Semoga niat dan langkah kita dari rumah kemari akan selalu dapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita sampaikan selalu salawat dan salam kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan selawat untuk beliau ya. Ada banyak versi ya. Selawat silakan ya, pilih sesuai dengan yang kita yakini ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, tafadhol ya. Insyaallah dengan selawat itu ya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu ucapan yang sering kita dengar ya. Semuanya doa gitu. Tinggal kita mendalami dari setiap makna tersebut. Semoga Allah mengabulkan segala amal ibadah kita di Ramadan kemarin dan juga memaafkan dosa-dosa kita, dan insya Allah hari-hari ke depan adalah hari-hari terbaik buat kita semua. Amin. Kita awali seperti biasa dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah buat ke depan nanti kita akan lanjutkan ya. Materi kita fokus kepada ayat-ayat gharib yang lebih banyak ya. Kemarin yang saya berikan itu yang selembar itu ayat-ayat gharib bersumber dari Imam Hafiz ya. Jadi kita juga harus mengetahui ayat-ayat gharib yang pendapat lain, biar kita juga tahu nanti ketika menemukan ayat-ayat ini maka bagaimana cara membacanya. Jadi ayat gharib itu adalah ayat-ayat yang asing ya. Yang asing, bukan asing di Quran. Jadi cara bacanya itu mesti ditalaki tatap muka dengan ustadznya, dengan gurunya. Ada 105 tempat di Quran yang menjadi bahasan kita. Namun ini saya kopikan ada 27 ya, 27 bacaan yang akan nanti terulang di Quran. Maka ini ayat yang masih ini karena tulisannya ya, jadi tulisannya A dibacanya B gitu. Ya, jadi itu yang mesti kita ketahui. Namanya ayat gharib itu ayat yang mesti ditalaki oleh ustadz ya, biar kita paham. Oke, insyaallah nanti dibagikan, kita lanjutkan. Sebagai pengantar mungkin hari ini kita baca bareng-bareng ya, surah Al-Fajr ya. Nanti silakan yang sudah hafal boleh tidak lihat. Nanti bisa dibuka tafsirnya di rumah insyaallah ya. Sebagai awalan taklim kita pada Ramadan setelah kita kemarin rehat ya, bukan rehat ya, artinya kita fokus kepada agenda Ramadan kita pribadi ya. Ketemu surah apa? Al-Fajr. Masih ingat gak cara baca surah Al-Fajr? Masih ingat ya? Surah Al-Fajr surah berapa? Surah ke 89 ya. Surah Al-Fajr. Nah, terkait dengan makna Idul Fitri, nanti di ayat terakhir kita akan mendengar kalimat ya Tuhan nasul mutmainnah ya. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita Ramadan kemarin gitu. Makanya menjadi titik poin kita berangkat ke depan bahwasanya kita mulai fase-fase baru, semangat baru untuk hari-hari ke depan ya. Baik, temu ya semuanya ya. Kita baca bareng-bareng. Siap? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajr walayalin asr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr berapa ayat? 30 ayat. Berapa hurufnya, jumlahnya? Di Imam Syafi'i mengatakan 597 huruf. Jadi kalau hitungan pahala, satu huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Jadi kali 10 Pak, Masya Allah kan. Gak terasa kita baca sebentar Al-Fajr 5.000 berapa? 5.170 pahala. Masya Allah itu Quran itu Masya Allah, kita Allah yang beri pahala Masya Allah ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua dari Al-Fajr juga terangkum bacaan-bacaan hukum tajwid. Kita lihat ya. Dari ayat pertama wal fajr ini ada ikhtilaf cara membacanya. Bisa sampaikan mengulang ya, kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang bacanya wal fajr, ada yang wal fajr ya. Saya talaki itu patokannya adalah 2 huruf di belakang. Jadi kalau huruf akhirnya apa? Ro. Lihat 2 hurufnya. Lihat kalau harokatnya, kalau hurufnya itu berkolkolah, maka ro-nya dibaca jelas jahar. Jadi wal fajr, jelas ya, wal fajr.
Ini di luar pendapat yang lain ya, biar ini saya sampaikan. Nah sebaliknya kalau di luar itu kan qalqalah. Contoh ayat kedua, walayalin asr. Lihat huruf sin qalqalah bukan? Bukan. Maka roi tipis. Walayalin asr. Roi tipis ya, ada ronya ya. Asr. Tapi jangan as doang gitu. Nah itu cara membaca. Nanti ketemu di surat lain ya. Itu akan seperti itu. Kayak Al-Qadar ayat pertama sama tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada kan yang qadar gitu ya. Nah, ini sama terulang qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, sahnya ra tipis. Syahr. Ya, bukan syahr ya. Oke. Kemudian ketemu kita bacaan qalqalah di ujung, qalqalah kubro ya. Kayak mulai ke-6 ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bi'adnya berapa harakat? Ad. Nah, ini ya. Mat apa? Mat harus disukun ya. Jadi panjang dulu bisa panjang 2 sampai 6 harakat. Maka ada imam yang baca bi'ad. Ada yang panjang bi'ad, boleh ya. Nah, itu. Kemudian ketemu di ayat 18. Ya. Ini bacaan mat lazim mutsaqal kalimi. Wala tahaddu 6 harakat ya panjangnya. Nah ini diantaranya Al-Fajr kita mulai ya. Yang paling fundamental adalah makna dari Al-Fajr yang ayat keberapa mulai tadi yang ya ayat Nasul ayat 27 ya. Nah ini nanti coba dibuka tafsirnya ya. Ini Masya Allah ya. Jadi Allah memberikan hati yang lapang, yang tenang ya. Ketika kita atau seluruh amalan kita Ramadan kemarin adalah Ramadan yang Allah terima. Intinya simpel saja, kalau amalan-amalan kemarin Ramadan masih kita lakukan hari ini ya, itu sebuah ciri bahwasanya Allah menerima amal ibadah kita kemarin. Maka sedih kalau kita ya sekarang hampir ya kita lihat jumlah sub sudah mulai maju lagi gitu ya. Padahal Masya Allah itu Allah berikan kemuliaan Ramadan buat setiap tahun kita bermuhasabah ya, untuk memperbaiki diri kita. Alhamdulillah kita semua hadir hari ini adalah Allah, pilihan Allah ya, masih tetap istiqomah ya untuk taklim ya, pekanan kita. Baik, kita akan coba langsung aja mau bahas tentang ayat gorif ini. Tolong Pak Supri dibagikan ya. Oh iya, mohon maaf, kita pertemuan awal nggak talaki dulu ya. Kita sampaikan dulu fokus ini biar nanti tergambar apa yang kita bahas. Perkiraan saya sih nggak lama ini ya. Semoga nggak nyampe 2 bulan selesai ya.
Jelas gak maksudnya? Jelas ya? Lebih. Oke. Ada yang hadir gak ada ya? Nanti pegang aja ya Pak Saka. Baik, ayat-ayat gharib ya. Kalau didefinisikan ini ayat-ayat yang mesti ditalaki oleh seorang ustadz karena tulisannya itu beda dengan yang dibaca, yang bacaannya. Yang pertama ini ada 27 ya, 27 bacaan. Nanti kita akan buka di Quran ya, setiap kata ya. Coba kita lihat dulu secara global. Yang pertama ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama ana ya. Itu kalau cara tulisan ana dibaca panjang pendek. Kenapa panjang? Karena ada alif ya. Ada alif di belakangnya. Karena ciri matobi itu ada bertemunya harokat fathah dengan alif, harokat doma dengan waw sukun, harokat kasroh dengan ya sukun. Nah, itu. Secara tulisan harusnya baca dengan ana ya, benar ya. Oke. Yang kedua baca dulu ya, kita global dulu ya. Anaba ya. Anaba secara tulisan dibacanya apa? Anaba ya. Anaba. Oke. Yang ketiga lihat afain. Secara tulisan dibacanya gimana? Afain, ya kan? Nah itu. Nanti kita lihat di ayat mana. Nah itu nanti silakan ditulis itu aja di kertasnya. Jadi nanti kalau ketemu ini jangan sampai salah. Jadi ayat berapa, surat apa ayat berapa biar ketahuan nanti. Ditulis di sampingnya ya. Yang keempat, min nabai. Nah itu, nabai secara tulisan dibaca apa? Panjang ya, min nabai, benar gak? Nah, tapi nanti dibacanya pendek, min nabai. Nah. Yang kelima, malaihim. Secara tulisan gimana bacanya? Malaihim, ya benar ya. Nah, nyata dibacanya pendek, malaihim. Nah itu. Nanti di Quran nggak ada tanda ini loh. Tahu tanda itu kadang-kadang kalau yang Quran cetakan Timur Tengah itu udah. Kalau yang Indonesia biasanya dikasih tanda apa? Bulat kecil. Nah itu dibantu. Nah ini kita anggap tidak, kita baca Quran yang tidak ada tanda bantunya. Jadi biar kita paham. Oh secara ini bacanya pendek. Sama yang itu 6 malai sama ya, sama juga yang di atasnya. Yang ketujuh mi'ataini mi'atun. Nah ini kalau secara kadang-kala kita bingung cara bacanya kan, mi-nya panjang nggak ya gitu, mi gitu ya, kok ada alif di depannya gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang ke-8 di taslua. Nah ini nanti gimana? Kalau secara tulisan panjang ya, di taslua nanti dibaca panjang kecuali ada 5 kata maka dibaca pendek. Nah itu mesti kita hafal luar kepala ini.
Makanya nanti ini tulisannya kalau ayat-ayatnya tulis di sampingnya biar tahu, oh ya sampai kita berarti bacanya salah ya. Yang kesembilan, lakinna. Secara tulisan dibaca gimana? Panjang. Lakinna. Benar ya? Tapi nanti bacanya pendek. Lakinna pendek, bukan lakinna gitu. Nah, kecuali yang 10 walakinna baru nanya tetap dibaca panjang. Ke-11 ad-dununa hunalika. Nah ini cara menyambung dua huruf ketika di akhir ayat. Nah ini ya, nanti kita belajar ya. Jika dibaca waqaf, nanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, nanya dibaca pendek. Ya. Sama juga dengan 12 dan ya 12 sama nanti ya. Ar-Rasulah wa qalu sama, as-sabila rabbana sama, nanti kita bahas ya. Samuda. Nah, secara tulisan gimana panjangnya? Samuda panjang ya. Oke. Salasila. Kita lihat dulu ya, bentar ya. 15 qawarir. Nah, ini. Ternyata ada 4 bacaan cara bacanya. Nanti kita bahas ayat gimana ya. Ada 4 bacaan. Kalau kita waqaf di akhir ayat 15, maka dibaca panjang. Qawarir. Nah, nanti kita lihat nanti ayat berapa, surat apa ya. Ia bersutu bastotan. Pernah lihat gak di Quran? Pernah lihat ya? Nah, ada di atas shad ada huruf sin. Ya. Nah, cara baca gimana? Tulisannya shad harus dibaca sin. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita kan bingung kadang ini bacanya apa? Mungkin sampai bilang wah kayak milih nih, boleh pilih gitu ya. Kayak boleh milih kayaknya gitu ya. Pernah gak baca gitu? Pernah ya? Kayak boleh milih gitu. 18. Nah, ini sama. Di atas shad ada sin. Nah, ini boleh pilihan. Boleh dibaca shad, boleh baca sin. Nah, ini beda ya. Kalau tadi mesti dibaca sin. Kalau yang 18 ya boleh pilihan. Nah, itu nanti ayatnya di mana kita lihat. Kemudian 19 kebalikannya ya. Bimusayyirin, tulisannya shad tetap dibaca shad. Nah, ini kan. Jadi beda dengan yang 16 17. 20 baro'atun. Nanti di surat apa? Awal surat At-Taubah. Maka tidak boleh membaca basmalah. 21 tulisannya majroha, bacanya majreha. Ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Nanti kita perdalam lagi karena cuma satu tempat di Quran gitu kan. Kalau salah kita kebangetan gitu kan. 22. Nah, ini kemarin yang agak pasta lagi pada butuh 4 pertemuan baru bisa ya. La ta'manna, tulisannya gimana? La ta'manna bacanya gimana? Nah, jadi bacaan ismam artinya bibir mencucu atau monyong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Cuma satu ayat ya di surah Yusuf ayat 11 ya, juz 12. Jadi tulisannya la ta'manna, tapi bacanya gimana? La ta'manna. Nah, jadi monyong maju, baik lagi. Nah, rumusnya SMS, senyum monyong senyum. Nah, kemarin kelas taki ada yang 5 pertemuan belum kelar itu.
Ya. Alhamdulillah sudah ada yang selesai. Nggak tahu sekarang pas tes lagi bener nggak ada. Kadang-kala nggak istiqomah. Ya, nanti kita pas talaki akan dibahas lagi. Ya. Insya Allah nggak ketahuan, ya, karena talaki berdua doang dengan saya. 23. Iwajan qayyima. Nah, surah apa? Al-Kahfi, ya. Ayat 1. Jadi berhenti saktah itu cuma ada 4 tempat di Quran. Nah ini ya. Jadi ketika bertemu ya bacaan ini maka berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernapas. Kalau di surat Al-Kahfi atau ini yang kita sering surat Al-Mutaffifin ya, atau Yasin yang sering baca Yasin ya. Mim marqadina hada. Jadi hada berhenti sebentar tanpa bernapas. Kalla bal rona. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi wajib baca apa adanya ya, dimatikan iwaja qayyima qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah itu. Jadi berhenti sebentar tanpa bernapas. Ya 24 dokfin dokfan. Nah ini nanti boleh kita baca dokfin dokfan. Nah itu ya. Jadi nanti boleh dibaca seperti itu. Maka nanti insya Allah 3 tahun tentang ini maka akan dimudahkan ya. Kemudian ajamiyun bacaan tasil ya, meringankan bunyi hamzah yang kedua di surat Al-Fussilat ayat 44 juz 24. Kemudian yang 26 Fisamawat surat apa nih? Surah Al-Ahqaf ayat 4 ya. Ada baca tulisan Fisamawati. Nah itu lihat, kalau kita berhenti di Fisamawat gimana bacanya? Fisamawat. Banyak kan pasti baca kalau belum belajar tentang ayat gharib, banakan pasti bacanya gimana? Ituni atau atuni, utuni, pasti gitu. Tapi bacanya gimana? Kalau kita wakafkan fisamawat ituni, ituni. Nah, kalau diwasalkan baru fisamawati tuni. Nah itu. Yang terakhir bisal ismu, dibaca bisa lismu. Nah ini ya, nanti juga ada 1 ayat di Quran ya. Baik, ini cara global kita mulai bahasan per ya, per nomor ya. Baik, yang pertama jadi sekarang mohon bantuannya untuk ngikutin ya apa yang saya ucapkan, nanti biar nempel ya di otak kita. Ketika ketemu dengan ini muncul tuh ana, silakan. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetap dibaca panjang 1 alif. Nah ini rumus pertama ya. Kalau ketemu bacaan ana seperti ini ya, maka pasti dia dibaca pendek ananya ya. Jadi ana tanpa
embel-embel belakangnya ya. Nah ini bersambung yang kedua. Dah bisa masuk. Insya Allah nggak terasa ya. Silakan pegang semua ya. Insya Allah pekan depan kita kurang. Oh iya. Apa? Oh belum dapat. Oh iya boleh. Mohon. Ambil satu. Oke. Tarik ya. Baik, tapi insya Allah pekan depan kita akan mulai melazimkan dan kembali kita lanjutkan Al-Baqarah kita. Insya Allah ke depan. Terakhir sampai berapa Al-Baqarah? Masih ingat? 25 ya. Oke, baik. Baik, mohon. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Insya Allah talaki kita mulai pekan depan dan kita bahasan Gharib kita lanjutkan pekan depan. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam kedepannya dan juga kesehatan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان